Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara bagaimana agar kita mulai menanamkan nilai-nilai iman dan takwa sejak sekarang untuk generasi-generasi yang masa akan datang. Siapa mereka? Yaitu kelak anak keturunan kita. Mengapa saya katakan? Karena pemuda hari ini, keturunan-keturunan yang akan datang menentukan. Pemuda hari ini adalah harapan bangsa yang akan datang. Mari kita landasi dengan iman, mari kita landasi dengan takwa. Sebagaimana dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusrik billah." Apa yang dia katakan? Wahai anakku, jangan engkau sekali-sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kezaliman yang besar. Berbeda dengan kita sekarang, anak-anak kita didik, kita pilihkan sekolah-sekolah yang modern, kita pilihkan sekolah-sekolah hingga ke luar negeri, namun tanpa adanya landasan-landasan agama yang benar, namun tanpa adanya landasan-landasan agama. Akhirnya apa? Muncullah pemimpin-pemimpin kita, muncullah harapan-harapan bangsa kita yang pintar namun jauh dari benar. Saya katakan yang pintar tapi tidak benar. Apakah banyak bangsa kita yang pintar? Tentu banyak. Namun apakah banyak bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita yang benar? Itu mari kita pertanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Bahkan apa yang dikatakan kepada Luqmanul Hakim oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang selalu dia katakan bahkan sebelum dia wafat, dia katakan, "Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di." Wahai anakku, apakah yang akan kamu sembah setelah aku, ayahmu, tidak ada? Jauh berbeda dengan kita sekarang di tahun 2016. Orang tua selalu mengatakan, "Ya bunayya, ma ta'kuluna min ba'di." Wahai anakku, apakah yang akan engkau makan setelah bapak, orang tuamu, tidak ada? Mari kita pertanyakan. Lalu akhirnya apa? Timbullah generasi-generasi yang hanya memikirkan perut sendiri. Timbullah generasi-generasi yang hanya memikirkan dunia. Timbullah generasi-generasi yang tidak memiliki akhlak dan moral. Bangsa kita saat ini krisis akhlak. Bangsa kita saat ini krisis moral.
meniru budaya-budaya barat, bahkan budaya Islam sendiri dia tinggalkan. Yang jadi pertanyaan, boleh atau tidak orang yang beradab, orang yang beragama, orang yang taat kepada Allah menjadi pemimpin? Tentu boleh, bahkan itu dianjurkan. Makanya kalau landasannya benar, imannya benar, takwanya benar, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya seorang pemimpin, setiap pribadi, diri kita masing-masing kita tanamkan juga kepada keluarga kita. Apa yang kita tanamkan? Keimanan, ketakwaan. Mari kita ucapkan kepada keluarga kita. Apa yang harus kita ucapkan? Sebagaimana firman Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Mau di kantor pakai takwa, mau di kebun pakai takwa, mau di masjid pakai takwa. Karena kalau pakai takwa semua beres. Mau jadi pejabat yang bertakwa, insya Allah tidak korupsi. Mau jadi pedagang, pengusaha yang bertakwa, insya Allah tidak mengurangi timbangan. Mau berkebun, bertani, kalau petani yang bertakwa, insya Allah nggak garap tanah tetangga. Artinya apa? Kalau semua kita bawa dalam kehidupan kita ketakwaan yang benar kepada Allah, insya Allah hidup kita, bangsa Islam Indonesia ini yang terkenal banyak Islam akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Islam adalah agama yang damai. Seharusnya bangsa kita bangsa yang damai dari yang namanya pencurian, dari yang namanya perampokan. Mengapa? Karena bangsa kita, umat muslim sendiri tidak mengetahui dan tidak menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Saya katakan, bukan cuma tidak mengetahui atau menjalankan, bahkan muslim sendiri tidak mengetahui membaca Al-Quran. Lalu malaikat kalau ditanya dalam kubur, kamu mau jawab apa? Kitabmu kitab apa? Gak bisa jawab. Kan jadi pertanyaan. Kerjanya judi, merampok, tukang perkosa, mabuk-mabukan, maunya masuk surga. Emang kamu punya orang dalam? Kalau di dunia kamu mau masuk kantor pakai orang dalam bisa, silahkan. Tapi kalau di akhirat malaikat kamu sogok pakai uang kamu nggak berguna. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunannya untuk kita, insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan salihan.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wazidni amalan sholihan. Mudah-mudahan dari kita beristighfar tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.